Halo pemirsa, saat ini saya berada di Pati, Jawa Tengah untuk mengikuti agenda kampanye dari salah satu pasangan calon gubernur Jawa Tengah, Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi. Seperti apa interaksi mereka dengan masyarakat Jawa Tengah dan solusi apa yang mereka tawarkan untuk membangun Jawa Tengah menjadi lebih baik. Ikuti Bangun Demokrasi selengkapnya bersama saya, Afiani Malik. Sejauh ini aspirasi yang ditangkap oleh Mas Edi dan Pak Andika dari kalangan pondok pesantren, para santri, para kiai itu apa sih sebenarnya? Ya seperti pondok pesantren Al-Huda ini kan kalau dilihat dari sebetulnya fasilitas kan agak kurang. Ya. Nah itulah yang menurut saya kita perlu carikan jalan. Kita pasti punya bantuan, tapi kan nggak mungkin kita juga bisa memenuhi. Kita harus cari jalan yang sumbernya dari non-government, tapi juga bisa membantu mungkin lebih berkelanjutan. Misalnya, kita di beberapa pesantren tuh melihat mereka punya usaha. Betul nggak, Mas? Ya, ada banyak. Itu bisa menjadi mereka mandiri. Nah, yang gini-gini berarti perlu Untuk didorong ya. Iya, kita berikan misalnya apakah pelatihan segala macam. Usaha juga kita hadirkan ke sini. Apa sih yang bisa mereka bantu, tetap usaha, gandeng pondok pesantren, sehingga bisa mandiri. Banyak Mbak, ada yang punya restoran, bener loh Mbak, punya restoran, punya kayak minimarket gitu loh. Pertanian. Punya pertanian. Adakah program khusus dari Mas Edi dan Pak Andika yang mungkin memang menyasar kalangan pesantren atau para kiai khususnya? Ada, tapi santri? Ada, misalnya ke perorangannya ada, ke guru-guru ngaji yang itu memang sangat underpaid, bahasa saya ya, dibayar nggak layak sekali. Tapi kan juga bantuan kami juga nggak akan misalnya membuat mereka kecukupan, nggak juga. Ya ujung-ujungnya mereka harus pondok pesantren ini punya income sendiri. Harus mandiri pelan-pelan. Betul Mbak, harus. Aspirasi selain yang tadi disampaikan Pak Andika, Mas Edi mau menambahkan, karena kan sepertinya agak sering sempat ke Cilacap kemarin, tidak Abayan, ya kan? Ya hampir semuanya kan juga pengen membuat pondoknya berkembang lebih baik. Kemudian juga Pak Andika dan saya ini juga bersepakat bahwa pondok ini membantu pemerintah, mencerdaskan kehidupan bangsa, generasinya jadi punya akhlak, keimanannya oke. Nah waktu kita masuk ke mereka, satu yang ingin kita perbaiki adalah pemerataan terhadap bantuan pemerintah. Karena kadang ada yang selama ini tidak merata. Ya saya nggak mau ngomong seperti itu, tapi banyak yang mengatakan belum pernah dapat bantuan dari pemerintah. Tapi ada juga yang sudah. Jadi komitmen Pak Andika dan saya adalah bantuan supervisi lah Mbak. Kita tata kelolanya kita perbaiki. Bisa lebih merata. Baik, kalau kita lihat kemudian pasangan calon yang lain juga punya wakil gubernur dari kalangan santri, juga salah satu putra dari tokoh gitu. Apakah ini juga menjadi salah satu pendekatan yang dilakukan strategi kampanye dari Mas Edi dan Pak Andika? Ya itu kan kelebihan. Kelebihan karena memang backgroundnya Gus Yassin itu adalah dimulai dari pondok pesantren dan kemudian mengajar. Ya tapi kita pun juga berusaha lah untuk memperkenalkan diri kami ya apa adanya. Ya kami tidak punya berdua ini background sekuat dalam hal misalnya pondok pesantren, tapi kan kita juga punya tim. Dan mereka juga pasti menggunakan tim. Tapi ini kan juga warga Jawa Tengah yang memang didatangi oleh calon gubernur, calon wakil gubernur gitu ya Mas. Kekuatan kita adalah bahwa didoktrin oleh partai untuk mempunyai empati terhadap masyarakat, berkeadilan, merata. Jadi itu yang kita kembangkan, bahwa mungkin kita tidak punya basic pondok pesantren, tapi
saya yakin insya Allah bismillah bahwa kita punya kepedulian yang lebih terhadap pondok pesantren juga. Oke, amin. Baik, Pak Mas Andika, Mas Andi, kita akan bertemu dengan para petani setelah ini. Iya, betul. Agendanya seperti apa? Mungkin bisa diberikan gambaran? Ya ada biasa kalau kita biasanya dialog petani apa ada problem apa, ada keinginan pemerintah bantu apa, itu jadi serap aspirasi Iya. Pak Andika dan saya. Karena beda Supaya- tempat ya. beda, walaupun Beda secara umum, lingkungan, beda permasalahan. misalnya pupuk, ada daerah pupuk itu gak ada masalah, gitu loh. Jadi lain titik, biasanya lain dinamikanya. Oke, baik. Kita lanjut. Oke. Ya, monggo. Mas Andika, Pak Fi, sampai Mas Andi, ketemu ya. Mari sampai ketemu. Oke. Mari, Iya, terima Mbak. kasih. John pamit, Pak, Ibu. Oke. Ayo, Mas, Mas. Mbak. Dulu, Pak, sebentar, Pak. Iya, iya. Mas Lutfi dan Gus Yassin itu kan, Gus Yassinnya adalah orang yang berasal dari pondok pesantren, sehingga pasti komunitas itu mungkin lebih banyak kenal. Iya. Nah, kami berdua kan background kami juga berbeda, jadi perlu juga dari tim ini yang kemudian bisa menjembatani kekurangan kami. Nah, kebetulan Gus Umar Wahid ini bersedia dan berkenan, ya kami merasa sangat terbantu. Yang ngajak siapa? Gus Marwahid. Pak Andika, langsung diterima. Pak Andika, Mas Hendi, terima kasih. Kita masih lanjut mengikuti agenda kampanye dari Pak Andika dan juga Mas Hendi. Di Pati nih ya. Sejauh ini bagaimana Pak Andika dan Mas Hendi melihat peta kompetisi? Karena 27 November sudah di depan mata. Bagaimana strategi, apakah ada kejutan nanti jelang hari pencoblosan atau akan berjalan apa adanya? Kita apa adanya. Sejauh kami merencanakan, nggak ada yang misalnya, oh kami siapkan untuk hari apa, nggak ada. Karena jadwal ini kan sudah dibuat, maksudnya jadwal kami keliling, ini kan sudah dibuat sejak mungkin seminggu lalu. Mbak. Dan ini hubungannya dengan persiapan tiap-tiap kota kabupaten, jadi nggak mungkin mendadak. Jadi ya secara umum, setelah kelilingnya selesai pun, begitu nanti kampanye akbar ya juga sudah harus direncanakan beberapa hari kemudian. Iya. Jadi nggak ada yang surprise lah. Bagaimana sekarang kalau Mas Hendi kan wali kota Semarang 2 periode. Kalau Pak Andika memotret Jawa Tengah gitu, dari kacamata Pak Andika sendiri seperti apa? Menurut saya sangat menarik. Sangat menariknya di satu sisi kok dari data statistik itu kok kita ketinggalan ya, dibandingin Jawa Barat dan Jawa Timur. Dari sisi apanya ketinggalan Pak? Macam-macam, dari misalnya jumlah kemiskinan, kemudian pertumbuhan ekonomi, pengangguran. Kita di belakang, Mbak. Nah, tetapi kok di lapangan itu sebetulnya kita punya potensi. Punya, sangat punya. Potensi terbesar dari kacamata Pak Andika dan Mas Hendi untuk Jawa Tengah supaya misalnya terpilih nanti lalu kemudian langsung mengejar ketertinggalan itu apa? Potensinya apa sih contohnya Pak yang belum Satu, diolah? kita upah minimal provinsi, kabupaten, kota ini terendah dibandingin tetangga kita di barat dan timur. Ini kan satu kelebihan. Jadi usaha harusnya kalau melihat cost of labor ini pasti memilih untuk melakukan investasi di Jawa Tengah. Iya. Dan ini sudah terbukti sih. Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa pabrik itu relokasi. Ada yang dari Jawa Barat, ada yang dari Banten, ada juga yang dari Jawa Timur. Ini kan satu kelebihan. Tapi kok kenapa kita masih tertinggi untuk misalnya jumlah orang miskinnya, kemudian penganggurannya, pertumbuhan ekonomi juga. Berarti ada variabel lain. Padahal ini sangat sangat potensial dan sangat menarik bagi investasi. Harusnya kan investasi berbondong-bondong ke sini. Tapi ternyata enggak juga. Nah, sesuatu itu yang saya mengamati dan semoga kita bisa tahu cepat lah. Mas Hendi mau menambahkan? Iya, Jawa Tengah ini kan ada di tengah ya. Jadi mestinya perlintasan antara barat timur itu pasti lewat di tempat kita. Kemudian pengalaman saya waktu itu kita juga melihat Jawa Tengah ini aksesnya juga bagus. Transportasi darat, laut, udara, kita semua juga tersedia. Artinya menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Andika, mestinya kita bisa lebih, Iya. lebih dibandingkan yang di barat dan di timur. Nah nanti
kita sudah punya beberapa catatan, akan didiskusikan, biar beliau nanti akan memutuskan mana yang paling terbaik untuk mengangkat Jawa Tengah ini menjadi lebih maju dan perkasa. Kalau tadi pagi kegiatan Pak Andika dan Mas Hendy ini kan bertemu dengan kalangan santri, Iya. sowan ke pondok pesantren, Iya. ketemu para kiai gitu. Iya. Kalau tadi sempat juga sedikit dijelaskan oleh Pak Andika dan Mas Hendy bahwa ini juga menjadi kalangan yang akan dirangkul. Seperti apa sih bayangannya ke depannya untuk membangun, kalau tadi sempat dijelaskan soal pertumbuhan ekonomi, apakah ada selain pertumbuhan ekonomi yang disasar oleh Pak Andika dan Mas Hendy dalam merangkul pondok pesantren ini? Pondok pesantren itu kan sumbangan terbesarnya, Mbak, sebetulnya mempercepat, mencerdaskan masyarakat kita. Mereka tuh tanpa pamrih loh. Mereka juga mayoritas mandiri. Saya nggak ingat ada yang bergantung kepada funding dari pemerintah provinsi. Nggak ada. Justru mereka itu mandiri, kemudian mereka karena mungkin misinya, misi-misi sosial, mendidik. Kita sekarang saja itu masih rendah. Kalau soal ya, rata lama pendidikan. Iya. Dibandingin Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Nah, 8 tahun sekarang nih Mbak, belum lulus SMP. Bayangkan kalau pondok pesantren ini nggak ada. Pasti kan lebih kecil lagi. Tertinggal lagi Dan lebih ya. kecil lagi. Nah, misi terbesar mereka itu. Jadi, benefit pemerintah kabupaten provinsi, mereka ini membantu mempercepat pendidikan yang tidak mungkin ditangani oleh budget kami. Itu terbesarnya. Nah, untuk pertumbuhan ekonomi, kalau mereka bisa mandiri, Mbak, itu kan berarti juga menghidupkan UMK. Nggak pakai M ya. UMK, usaha mikro dan kecil. Karena apa? Seperti yang kami jumpai di beberapa lah. Dia benar-benar mandiri karena awalnya bukan siapa-siapa, kemudian mereka bikin karena kecerdasan saja. Iya. Buka warung, Iya. buka minimarket yang tadinya untuk internal santri, kemudian akhirnya menjadi Menjadi besar ya, warga sekitar gitu. betul. Jadi akhirnya mereka justru menghidupkan entrepreneurship bagi saya. Dan itu long lasting, Mbak. Artinya dampaknya buat santri, ke depannya itu bukan hanya mereka nanti misalnya bergantung sebagai pegawai, tapi mereka bisa menciptakan dirinya sebagai pengusaha. Pengusaha. Iya. Kalau Mas Hendy melihat dukungan, tapi kan jika kita bicara soal politik tentu ada dukungan. Bagian dari merangkul itu juga mencoba melihat sejauh mana kelompok ini mendukung Pak Andika dan Mas Hendy. Seperti apa Mas Hendy melihat dukungan dari kalangan pondok pesantren para kiai ini berpengaruh? Ya begini, yang pertama tadi meneruskan Pak Andika itu memang salah satu program kita berdua adalah pengembangan vokasi. Jadi nanti di pondok pesantren seperti cita-cita Pak Andika tadi ya pasti kita akan mengembangkan ponpes yang melatih santri-santrinya tidak hanya punya keimanan ketakwaan kuat, tapi juga pinter dan dia siap kerja dengan berbagai pelatihan. Kita pernah kok waktu muter lihat ada ponpes yang mengembangkan kopi barista, itu keren-keren, sudah modern. Nah kalau terkait apa yang sedang kami lakukan berdua, kita kan punya peta gitu ya, bahwa Jawa Tengah itu ya nasionalis religius. Jadi pasti selain kekuatan-kekuatan nasionalis, teman-teman di wilayah pondok pesantren menjadi sasaran kita, bahwa kita ini bagian daripada keluarga sahabatnya teman-teman santri. Kita harus menyampaikan pesan itu juga. Termasuk program-program Andika Hendy ini juga ada yang untuk optimalisasi dan kemajuan pondok pesantren. Supaya mereka yakin bahwa siapapun yang terpilih pasti ponpesnya akan berkembang maju. Termasuk juga ada sosok Kiai Haji Umar Wahid, adik kandung dari Gus Dur, kemudian juga istri almarhum Gus Solah yang menjadi bagian dari tim Pak Andika dan Mas Hendy. Seberapa itu membantu berkomunikasi dengan kalangan santri? Sangat membantu, Mbak. Karena kan memang dari Mas Lutfi dan Gus Yassin itu kan, Gus Yassinnya adalah orang yang berasal dari pondok pesantren, sehingga pasti komunitas itu mungkin lebih banyak kenal. Nah kami berdua kan background kami juga berbeda, jadi perlu juga dari tim ini yang kemudian bisa menjembatani kekurangan kami. Nah kebetulan Gus Umar Wahid ini bersedia dan berkenan, ya kami merasa sangat terbantu. Yang ngajak siapa Gus Umar Wahid? Pak Andika langsung diterima?
Diterima, tapi juga sebetulnya kan ini bukan inisiatif saya sendiri, tapi lebih pertimbangan DPP, PDI Perjuangan untuk supaya jangan sampai kelihatan bahwa itu hanya kami tok gitu loh. Kan bisa aja ketua tim pemenangan itu dari PDIP juga, PDI Perjuangan. Tapi kalau kita bisa merangkul tokoh nasional yang juga diterima secara nasional, tapi juga berada di misalnya sisi kami, itu sangat membantu. Nah, begitu ditanya siapa Mas Andika yang ada di pikiran Mas Andika, nah saya yang kemudian mengusulkan lah. Iya, saya nanya beliau karena kita udah kenal lah. Dan begitu diterima ya, kemudian saya laporkan dan diterima oleh DPP. Ya di awal-awal saya selalu sampaikan pada teman-teman, terutama teman-teman satu partai, nggak usah pesimis meskipun kita sendiri, karena sebenarnya koalisi kita koalisi dengan rakyat. Ada, kita dengar ada. Kita dengar ada. Itu laporan dari justru DPC. DPC itu cabang ya, kota, kabupaten. Dan yang lebih parah adalah kalau baru dipasang sehari, toto besoknya hilang. Itu kan belum sempat terlihat. Kalau berpikir positifnya yang ngambil itu mungkin fans kita. Pengen pasang di Pengen kamarnya. pasang mungkin ya, di desanya atau di kampungnya gitu. Nah, kalau positive thinkingnya apa ketika Pak Presiden, Pak Prabowo Subianto melakukan endorse kepada pasangan lawan, kepada Pak Lutfi dan Taj Yassin? Pak Andika dan Mas Hendy, mohon maaf, tapi kayaknya dari sisi baliho kalah nih sama Pak Lutfi sama Taj Yassin gitu. Apa bener ini kandang lawan sebenarnya gitu? Atau bagaimana penjelasannya? Karena kayaknya agak nggak seimbang gitu dari sisi kampanye baliho dan lain-lain. Itu betul sekali, Mbak. Bukan soal kandang, ini bukan hanya di Pati, Mbak. Di mana-mana di Jawa Tengah. Jadi berasa juga ya? Oh iya, hubungannya kan Alat dengan peraga logistik, kampanye. Mbak. Hubungannya dengan logistik, toh, Mbak. Maksudnya baliho itu kan hubungannya dengan uang. Dan kami memang dari awal bukan pasangan yang kemudian punya keunggulan dalam bidang logistik. Itu harus kami akui. Apalagi kami baru diputuskan 1 hari sebelum pendaftaran di KW Provinsi. Jadi 1 hari sebelumnya saat kami diundang untuk datang ke kantor DPP PDI Perjuangan, itu kami belum dikasih tahu bahwa besok itu acaranya deklarasi kami. Kami itu berarti berdua, Pak Andika sama Mas Hendy ini sempat telepon-teleponan, bocor-bocoran, ada sama sekali. Ketemu di angin, kantor DPP. kabar angin yang menyebutkan bakal dipasangin, nggak ada? Nggak ada. Jadi ketemu langsung di hari H, Iya. langsung didaftarin. Daftarnya besoknya, Besoknya, kan di Semarang. iya. Waktu deklarasi kan di... Pokoknya nggak ada waktu untuk, Nggak ada, Mbak. waktu panjang untuk bertemu. Nggak ada. Tapi Nggak ada. kompak nggak? Solid nggak nih berdua? Harus. Harus solid, sangat solid. Saling menghargai dan saling Iya. menghormati. Iya. Atau mungkin dari sisi perbedaan dari sisi logistik itulah yang akhirnya menambah semangat kampanye dari Pak Andika dan Mas Hendy? Oh betul, salah satunya. Kita kan harus kreatif. Artinya banyak contoh lah dari zaman kapan sampai dengan sekarang kan banyak contoh, Mbak. Bahwa pertempuran itu tidak saja dimenangkan oleh mereka yang unggul dalam hal teknologi, unggul dalam hal logistik. Apakah itu penting-penting? Penting sekali. Tapi juga keuletan, kemudian motivasi kita itu juga berpengaruh. Ya, perang kemerdekaan kita kan juga contoh yang bagus lah, Mbak. Kita punya senjata apa sih? Iya. Hanya bambu runcing aja. Jadi ya kekurangan logistik kita membuat kita harus sedikit kreatif, itu saja, Mbak. Kita nggak bisa beli baliho, tapi kita pasti punya cara lain kok. Contohnya sosial media, yang kebetulan kan memang secara teknologi sudah available sekarang. Mas ini mau menambahkan? Jujur saya mewakili partai merasa sangat beruntung pada saat kemudian rekomendasi ini jatuh ke Pak Andika. Figurnya sudah tampak kelihatan tokoh nasional, tapi mau bertarung di bawah. Berpanas-panasan, sabar melayani satu persatu permintaan. Oh, sabar ternyata Pak Andika ya? Luar biasa, makanya itu salah satu saya selalu mengatakan kita beruntung bahwa hari ini Pak Andika mau maju bersama kita. Karena di lapangan jadi lebih mudah lagi. Dengan keterbatasan yang kita miliki, kita cover dengan
tambahan tenaga kita untuk turun ke bawah, nah, kan gitu. Amunisi semangat ya. Iya, ya itu tadi Mbak. Pak Andika, tapi kenapa akhirnya bersedia sih setelah menjadi Panglima TNI, tapi kemudian Jawa Tengah, terus jadi gubernur, apa mungkin faktor Mas Hendinya atau gimana? Oh enggak, maksudnya kalau kita ini sama sekali bukan variabel yang kemudian diperhitungkan. Ini keputusan dari Ibu Ketua Umum, dan keputusan itu kita juga tidak paham bagaimana beliau mengambil keputusan itu. Yang jelas beliau kan sudah matang sekali lah. Nah sehingga begitu kita diumumkan ya saya merasa bahwa ada sesuatu yang tidak bisa saya ungkap di sini. Tapi yang jelas ini penugasan. Dan saya loyal. Penugasan dari Penugasan. Ketua Umum. Ibu Megawati. Iya. Kalau ke Mas Hendi, adakah kemudian bahasa atau pesan disampaikan oleh Ibu Mega ketika mendapat penugasan menjadi calon wakil gubernurnya Pak Andika? Memang basicnya kader partai. Jadi kita sudah paham, ngerti bahwa rekomendasi itu adalah surat keputusan yang harus diamankan oleh semua kader. Termasuk pada saat ternyata salah satu rekomendasinya untuk calon wakilnya saya ini sama seperti. Tapi kaget nggak Mas Hendi? Wah, jadi calon wakil gubernur Jateng gitu. Kata orang Jawa nggak boleh kaget. Nah, jadi kita, Sebenarnya targetnya jadi gubernur. pokoknya kita ikutin aja, kita jalankan perintah ini dengan Jalankan baik. saja perintah Ibu Dengan Mega baik. dengan sebaik-baiknya. Dan masyarakat juga bisa senang sama kita dan PDI Perjuangan. Oke, kalau bicara soal logistik tadi Pak Andika dan Mas Hendi sampaikan, ini juga berpengaruh ke partai pendukung. Ya PDIP satu, lawannya Kim Plus gitu ya, banyak sekali gitu. Di lapangan mesin partai itu seperti apa bergeraknya kalau dari PDIP sendiri? Mesin partai ini Untuk membantu sudah kampanye. kebetulan kan sudah lama sekali Mbak ya. Sejak reformasi khusus untuk gubernur Jawa Tengah itu selalu dari PDI Perjuangan. Jadi mereka dalam hal pengalaman dan juga situasinya juga nggak sama terus. Ada bahkan di mana start itu survei calon gubernur itu sangat rendah. Dan itu juga ternyata bisa dilalui. Artinya mereka cukup punya pengalaman bukan hanya 1-2 kali tapi beberapa kali. Jadi ya mereka punya pengalaman yang sangat bagus, Ya. kompak, menurut saya relatif kompak dan juga perhatian dari pusat itu juga menentukan karena terus dimonitor terus oleh pusat. Kalau ini kan bilangnya sebenarnya perang bintangnya ada di Jawa Tengah nih ya kan. Pilkada merasa pilpres, bahkan pengamat bilang gitu loh Mas Hendi. Iya. Berebut kandang banteng gitu. Bagaimana Mas Hendi melihat? Apakah kemudian bisa kandang banteng ini dipertahankan oleh PDIP? Ya di awal-awal saya selalu sampaikan pada teman-teman, terutama teman-teman satu partai. Nggak usah pesimis meskipun kita sendiri, karena sebenarnya koalisi kita koalisi dengan rakyat. Nah, jadi artinya ada sebuah optimisme PDI Perjuangan hari ini Jawa Tengah dengan paslon Pak Andika dan kami, kemudian kita didukung oleh struktur partai maupun teman-teman relawan, seluruh komponen masyarakat untuk kita berjuang untuk bisa menang. Kalau tadi sempat dibuka oleh Pak Andika soal ya survei, trennya sepertinya terlihat Pak Andika dan Mas Hendi ini trennya surveinya naik. Amin. Apakah sama pantauannya seperti itu? Survei kan ada cukup banyak Mbak ya, dan hasilnya bahkan ada yang kontradiktif. Tapi Iya. kami selalu melihat setiap survei itu dengan teliti, menurut Iya. saya. Karena apa? Yang jadi fokus saya adalah bukan di mana kami, tapi apa yang harus kami lakukan untuk meningkatkan di kekurangan kami yang dibahas oleh surveyors itu atau pollster itu. Misalnya popularitas. Di awal-awal kita kan ketinggalan jauh Mbak. Jauh, ada yang bahkan lebih dari 20%. Nah itu popularitas. Nah itu kami lihat sebagai oke, ini yang harus menjadi titik berat kita. Berarti orang belum kenal. Belum kenal itu bisa karena mereka tidak pernah lihat balihonya. Dan itu menunjukkan betapa pentingnya faktor logistik kan. Tapi kita juga bukan berarti nggak bisa meningkatkan popularitas tanpa baliho-baliho yang masif. Ya ada caranya misalnya dengan sosial media, kemudian ya sederhana-sederhana. Ya itu. Jadi kami melihat mana yang bisa ditingkatkan, itu yang kami fokuskan saja. Sehingga kalaupun sekarang ini ya sudah menipis lah gapnya, ya kami terima kasih kepada masyarakat Jawa Tengah. Kepada masyarakat Jawa Tengah. Tadi Mas Andi bilang, pas aku bilang surveinya
trennya naik, alhamdulillah. Kenapa itu bentuk kelegaan, Mas Edi, bahwa ternyata kerja Ya, keras ini bukan mulai kelegaan. membuahkan hasil? Bukan kelegaan, artinya kerja keras kita semua Iya. ini ternyata ada Berdampak. berdampak ya, berdampak terhadap hasil survei. Kami berjalan ini kan apa ya, sebanyak mungkin ketemu masyarakat, sesering mungkin membuat program yang kemudian manfaat buat masyarakat. Udah itu aja setiap hari. Bahwa nanti ada yang mengatur ya teman-teman yang ada di struktur untuk mengatur bagaimana. Tapi sejauh ini setiap hari kita melakukan seperti itu. Sempat ada saya bicara sama warga gitu ya. Kemudian ada yang sempat menyampaikan kenapa balihonya Pak Andika dan Mas Hendy itu mungkin terlihat agak lebih sedikit atau jarang karena dipasang malam pagi udah hilang. Sempat kan mendengar ada aspirasi atau cerita seperti Mbak itu. Abi ya, bukan kita. Benarkah gitu? Ada, kita dengar pengamatan ada. seperti Kita itu? dengar ada. Itu laporan dari justru DPC. DPC itu cabang ya, kota, kabupaten. Dan yang masang ini apakah ranting, apakah anak cabang itu yang laporan. Itu ada. Bahkan baru-baru ini pun ya terjadi. Baru-baru ini misalnya 2 hari belakangan inilah masih ada. Tahu-tahu hilang. Nggak Bayangin, ketahuan siapa yang ngambil. Mbak. Nggak ketahuan. Oh, lalu bagaimana menyikapi itu, Pak Andika dan Mas Hendy? Ya kita apa yang bisa kita lakukan? Kan nggak bisa. Tapi yang jelas bahwa itu bukan satu-satunya, Mbak. Ya untungnya kalau sudah terpasang cukup lama kemudian diambil hilang masih mending karena kan orang sudah sempat lihat. Yang lebih parah adalah kalau baru dipasang sehari tahu-tahu besoknya hilang, itu kan belum sempat terlihat. Jadi ya ini berarti kami harus ada kompensasi dari yang tidak baliho, itu yang harus kami tingkatkan. Selalu begitu, Mbak. Gimana? Kalau berpikir positifnya yang ngambil itu mungkin fans kita. Pengen pasang mungkin ya di desanya atau di kampungnya gitu. Positif tinggi sekali loh Mas Hendy ya. Positif thinking itu penting dalam masa Dan kampanye kita harus seperti ini menikmati ya. kampanye ini kan. Ya, kita harus menikmati, termasuk positif thinking itu harus kita terus Oke. gelorakan. Nah, kalau positif thinkingnya apa ketika Pak Presiden, Pak Prabowo Subianto melakukan endorse kepada pasangan lawan, kepada Pak Lutfi dan Taj Yassin. Itu kan jadi lawannya Pak Andika sama Mas Hendy. Tapi di endorse oleh Presiden loh. Ya bagi saya itu satu keuntungan yang sangat besar bagi Mas Lutfi dengan Gus Yassin, karena berarti kan Positif loh ya. mendapatkan dukungan. Tapi kami juga sebagai calon sebetulnya juga kepengen didukung Oleh Pak Presiden. Iya dong. Oh, tapi masalahnya kan manusiawi. beda kapal sih. Iya. Atau sudah ada komunikasinya mungkin gitu? Oh enggak. Ya, intinya ya kami sebetulnya juga sebagai manusia biasa kami kepengen. Tapi terlepas dari itu, Mbak, yakinlah bahwa kami berdua itu disiplin kok dalam hal peraturan perundangan. Iya. Kami bisa saja didukung oleh partai yang berbeda, tapi kami punya disiplin. Kami merupakan bagian, maksudnya provinsi, pemerintahan provinsi itu bagian dari pemerintahan pusat, kepanjangan dari pemerintahan pusat, bahwa Presiden Republik Indonesia dalam hal ini Pak Prabowo sebagai pemegang kewenangan kekuasaan pemerintahan Republik Indonesia. Jadi kami pasti loyal dan pasti akan mendukung mengamankan seluruh kebijakan pemerintah pusat untuk kita lakukan di pemerintahan provinsi. Mas Hendy mau menambahkan? Enggak, kalau yang ini saya ikut beliau. Karena ini kompak. Tapi menarik ketika Mas Andika bilang bahwa anggaplah positif thinkingnya adalah oh ya itu akan menjadi keuntungan elektoral yang sangat besar untuk lawan Mas Andika dan Mas Hendy. Harusnya. Tidakkah itu mengkhawatirkan? Karena juga banyak pihak yang merasa bahwa seharusnya Pak Presiden memilih posisi netral. Tapi itu sudah tersebar, bahkan sudah dipasang oleh Pak Lutfi gitu. Bagaimana menyikapinya? Harus positif terus Iya. kan gitu. Jadi ya sudah jalan aja positif aja. Enggak Kalau apa-apa. Enggak melaporkan ke Bawaslu mungkin? Wah, enggak, kalau kami enggak lah, Mbak. Enggak ya? Ya seperti halnya keuntungan dalam sebuah kompetisi kan pasti pasti merupakan keunggulan. Jadi yang pertama kita bahas tadi kan logistik. Dari situ saja kan juga kami nggak ada yang bisa kami lakukan, Mbak, kecuali berpikir lebih kreatif. Iya. Bagaimana kami tetap membuat kami ini lebih dikenal, meningkatkan popularitas, tapi dengan budget yang tidak mungkin kami menggelar baliho semasif
lawan. Mas Lutfi dengan, kayak gitu. Ya sama ini pun begitu, ya kami berusaha lah untuk melanjutkan apa yang sudah kita rencanakan sejauh ini. Ya semoga saja itu membuahkan hasil. Apakah ada komentar atau komunikasi dengan Ibu Mega mengingat soal endorsan atau statement dari Pak Prabowo kepada pasangan Ahmad Lutfi dan Tasya Yassin? Kalau kami nggak ada, saya nggak tahu Mas Hendy. Kalau kami nggak ada, Nah, kita Karena- mau jalan terus. Jadi ya. itu tidak mengganggu pihak PDIP maupun juga pihak Mas Andika dan Mas Hendy? ya kalau dari kami yang jelas fokus tugas pokok kami aja Mbak. Kami kampanye, berusaha untuk reaching out selebar mungkin masyarakat mendatangi sesuai dengan waktu yang kami punya. Bagaimana dengan endorsan dari Pak Jokowi? Bagaimana dengan Mas Hendy endorsan atau saya? Dua-duanya, silakan. Bagaimana Hendy dengan dulu. endorsan dari Pak Jokowi? Karena juga tersebar foto sebelum melakukan video tersebut Iya. ada pertemuan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi dengan Pak Ahmad Lutfi dan Tasya Yassin. Ya, ya menurut saya ya itu tadi, ya kita juga apa yang bisa kami lakukan kan nggak ada. Yang penting kami sudah berusaha bekerja sebaik mungkin. Bahwasannya Mas Lutfi Gus Yassin didukung oleh Pak Jokowi, ya itu sebuah keuntungan bagi mereka. Tapi kami juga akan terus berusaha karena yang penting kan masih ada waktu. Selama masih ada waktu, kita akan terus Apapun berusaha. bisa terjadi. Ya. Mau menambahkan Mas Hendy? Enggak. Saya nungguin jawaban Mas Hendy. Kalau dikatakan bahwa Jawa Tengah ini menjadi center of tension dalam Pilkada serentak 2024 ini, Pak Andika, Mas Hendy, ini semua petinggi, semua elit turun gunung, termasuk Ibu Mega sendiri. Jadi berusaha sekali memang dijaga Jawa Tengah ini tetap menjadi kandang banteng gitu. Seperti apa atensi Ibu Mega terhadap perkembangan di Jawa Tengah ini? Seberapa sering Pak Andika, Mas Hendy mungkin melapor dan berkomunikasi dengan Bu Mega? Jadi kalau beliau kan sudah sekali turun loh Mbak, untuk mengingatkan lah, mengingatkan seluruh kader agar kita punya waktu yang tersisa ini bisa maksimal. Kalau komunikasi lebih justru karena fokus kami kan ke bagaimana kampanye kami lebih efektif. Ya. Kita evaluasi terus setiap hari. Ya. Yang komunikasi mungkin dari DPD Ya. itu struktur di Jawa Tengah, mungkin yang komunikasi, dan itu yang disampaikan kepada kami seandainya memang diperlukan. Ya, seperti malam ini kami kan juga ada rapat kumpul lagi di Semarang, mungkin dalam rangka membahas perkembangan terakhir. Akan ada kampanye akbar lagi, Kita Benar? merencanakan begitu. Mas Hendy? Kita kalau nggak salah 2 Mbak, yang diatur oleh KPU 2 kita. Tapi Belum. Bu Mega akan hadir di Iya. kampanye akbar itu. Iya, dan Diharapkan. ketua partai, ketua umum partai, ada 3 lagi Mbak yang non parlemen yang mendukung kami. Partai Hanura, Partai Kebangkitan Nasional (PKN) dan Partai Umat. Itu juga saya dengar mereka akan hadir. Akan hadir. Baik, itu mungkin salah satu momen penentunya nanti. Iya. Tapi ini kan ngelawan mafia nih gak gampang. Nggak Pak Andika, gampang, Mas makanya Hendy. kami mencoba. Kalau nggak dicoba, kita mencoba saja belum tentu berhasil. Tapi kan selama ini sama-sama terus. Sudah berapa calon bupati, gubernur yang sudah menjabat? Iya, makanya. Lah iya kan? Kan sama aja, Lah. janjinya juga semuanya Lah iya. sama, tapi nggak bisa memberantas. Nah, itu dia. Kami akan mencoba ini, Mbak. Kalau dari saya merasa bahwa beliau ini punya pengalaman yang luas sampai pernah jadi Panglima TNI. Artinya kalau hanya gertakan oleh mafia atau siapa, beliau Jadi pasti intimidasi nggak mempan lah. enggak lah, Rembo. Rainbow ya. Saya akan tanyakan beberapa aspirasi dari warga Jawa Tengah, mungkin juga sekaligus juga untuk menutup wawancara ini. Pak Andika, tadi saya sempat ketemu dengan para petani. Mereka mengeluhkan soal pupuk. Betul sekali, soal pupuk yang dirasa mungkin harganya kurang terjangkau, kadang ada, kadang tiada gitu. Apa solusi dari Pak Andika dan Mas Andi soal aspirasi mengenai pupuk ini bagi para petani? Jadi yang klasik itu pupuk sama pas panen, Mbak. Itu di mana-mana ya segitu itu. Pupuknya susah, kalaupun ada lebih mahal, karena harusnya mereka yang mendapat ini kan pupuk bersubsidi, tapi ternyata enggak. Dan kedua nanti pas panen, nggak tahu gimana
harga anjlok aja, begitu panen pas anjlok. Iya. Kasihan para Kasihan. petani kita kan. Kami berdua punya program-program yang sasarannya adalah individu. Tujuannya untuk mengurangi spending mereka, pengeluaran rumah tangga mereka yang kita kurangi. Karena apa? Kami bisa membantu dalam hal itu. Ya misalnya nyekolahkan anaknya, kan kalau berkurang kebutuhan itu kan berarti tidak terlalu menekan kondisi di mana mereka harga jual padinya ini kemudian nggak setinggi yang diharapkan. Juga dalam hal misalnya kalau mereka ingin punya rumah, kita bisa memberikan kredit dengan bunga yang lebih rendah, 3% sampai dengan 5%, itu lebih rendah dari commercial bank yang lain. Tapi juga itu kan ternyata tidak menyelesaikan tadi pupuk yang susah, harga yang jatuh. Harus ada solusi lain. Dan kita agak optimis lah. Kita akan menemukan itu. Karena intinya mereka ini, maksudnya para petani ini kan dihadapkan pada kelompok yang kemudian menentukan apakah harga atau pupuk. Ini yang harus kita buka. Ini ada mafia pangannya, mafia pupuknya juga jangan-jangan Pak Andika. Ya bahasanya ya jelas. Dugaannya begitu. Iya, Dugaannya jelas seperti itu. ada yang mengatur. Kan gitu Mbak. Kalau nggak ada, kenapa mereka nggak punya pilihan? Sepertinya petani ini mau nggak mau ya harus jual ke situ. Oke. Walaupun dengan berat hati ya udahlah, kan gitu. Baik. Ini yang harus kita buka. Jadi pembeli, persaingan itu harus ada Mbak. Mas Hendy mau menambahkan? Ya intinya tata kelola ya. Karena kuota pupuk ini sebenarnya udah cukup, baik tingkat nasional maupun untuk Jawa Tengah. Nah tata kelola itu bisa juga nanti Pak Andika bisa menertibkan distributornya supaya benar-benar proses penjualannya ke sasaran yang tepat. Atau mungkin kalau semua lancar mestinya Pak Andika nanti bisa mewakili Jawa Tengah berkomunikasi ke pemerintah pusat. Yang disubsidi petaninya aja, jangan pupuknya. Kalau pupuknya bisa jatuhnya ke tangan bukan petani Iya, gitu ya Mas Jadi Hendy? kan Betul. lemahnya tuh dimainin sama yang di tengah itu antara distributor dan petani di sini Iya. kan. Tapi kalau nanti pemerintah pusat mau ngambil kebijakan yang disubsidi petani yang gurem itu, nah itu pupuk harga berapapun tidak ada masalah. Pasti nggak akan hilang produk. Karena langsung ke tepat Petaninya, sasaran. iya. Tapi Oke. nunggu beliau jadi. Nah, cerita lain yang saya dapatkan dari nelayan yang juga menyampaikan aspirasi soal sulitnya mendapatkan bahan bakar untuk mereka melaut. Mungkin Pak Andika dan Mas ini juga sempat mendengar aspirasi itu. Dan apa kira-kira sebenarnya situasinya seperti apa sih dan solusinya apa Pak Andika? Jadi mirip seperti petani Mbak. Petani tadi itu petaninya yang kena ya di kita ini yang jadi korban. Sementara tradernya yang beli, yang kemudian jual lagi, itu sejauh ini mereka nggak pernah rugi. Berarti mereka oke, Si bagus. pemburu rentenya ini ya Pak? Iya. Nah, begitu juga di Bahan bakar. di perikanan. Di perikanan juga sama. Nelayannya yang jadi korban. Mulai dari TPI sampai dengan bakul itu penjual-penjual yang dagang dari di situ ke pasar di kota itu atau bahkan ke itu hampir nggak pernah rugi. Untuk nelayan tadi mirip. Satu adalah solarnya, yang kedua harga. Harga ikannya. Iya, begitu datang jatuh. Maksudnya datang ke Ya. TPI pas jatuh. Kan mirip-mirip Mbak. Karena apa? Karena memang hanya satu kelompok, satu komunitas yang kemudian menentukan harga belinya. Dia nggak punya pilihan. Nah itu yang ingin saya mulai. Kita harus menyediakan pilihan ini, pesaing-pesaing. Mereka harus punya pilihan. Pembeli saya ada 5 calon. Yang beli yang paling tinggi itu yang akan saya jual. Iya. Kan gitu Mbak. Nelayan kita yang kapalnya itu lebih kecil dari 5 gross ton. Itu lebih dari 50%. Lebih dari 50%. Jadi banyak sekali yang sebenarnya skalanya kecil. Jadi dari segi economies of scale nggak masuk antara modal yang mereka perlukan dengan keuntungan, nggak memungkinkan mereka untuk ruang yang besar. Mensejahterakan keluarga. Iya, Ya? nggak mungkin. Tapi ini kan ngelawan mafia nih nggak gampang. Nggak Pak Andika, gampang, Mas makanya Andi. kami mencoba. Kalau nggak dicoba, kita mencoba saja belum tentu berhasil. Tapi kan
selama ini sama-sama terus. Sudah berapa calon bupati, gubernur yang sudah menjabat? Iya, makanya. Nah, iya kan? Kan sama aja. Janjinya juga semuanya kurang Nah, lebih iya. sama, tapi nggak bisa memberantas itu tuh. Nah, itu dia. Kami akan mencoba ini, Mbak. Selain tadi yang dukungan kepada perorangan, itu pasti kami lanjutkan dan bahkan kami tingkatkan misalnya nominalnya. Tapi cara untuk membuat sistem itu ada cara kami. Kita memberikan insentif pajak retribusi. Intinya kalau usaha yang bergerak di hilirisasi pertanian, artinya membeli produk beras ini atau produk apapun menjadi barang yang lebih jadi lagi, itu akan menarik, akan memberikan alternatif bagi si penjual padi tadi, maksudnya si pemilik sawah. Begitu juga nelayan. Kalau yang beli bukan hanya satu kelompok di TPI, dia bisa kok jual kemana. Mungkin di sana dia produksinya apa. Itu yang kita rangsang untuk timbul usaha-usaha itu. Karena kalau uangnya provinsi aja kan terbatas, Mbak. Iya. Kalau swasta, market yang kemudian Bergerak, menjadi ya? solusi, jangka panjang itu, Mbak. Mas Hendy mau menambahkan? Kalau tadi pertanyaannya kira-kira bisa atau enggak, kok saya yakin bisa ya. Apa yang membuat Pak Andika dan Mas Hendy berbeda dengan pemimpin yang sebelumnya yang juga sempat menjanjikan hal yang sama mereka? Kalau dari saya merasa bahwa beliau ini punya pengalaman yang luas sampai pernah jadi Panglima TNI. Artinya kalau hanya gertakan oleh mafia atau siapa, beliau Jadi pasti intimidasi nggak mempan lah ya? Rembo. Rembo ya? Enggak juga. Jadi yang begitu ini kami yakin bahwa nawaitu kita ini udah oke lah untuk Republik ini, terutama Jawa Tengah. Nah, tinggal nanti tekanannya seperti apa, saya rasa kami berdua, kami akan siap untuk bisa menyelesaikan supaya menjadi lebih baik buat petani maupun nelayan. Dan kreatif. Dan kreatif. Apa yang membedakan kreatif? Oh, yang membedakan Pak Saya Andika yakin. dan Mas Hendy Saya adalah yakin. tingkat kreativitasnya. Iya. Oke. Nah, ngomongin soal kreativitas, kita bahas soal kebutuhan Gen Z. Iya kan, ini anak-anak muda ini seperti Pak Andika dan Mas Hendy katakan bahwa sebenarnya potensi mereka besar, keinginannya juga besar. Entah di mana macetnya sumbu ini gitu, saluran aspirasi mereka. Bahkan Gen Z mengatakan bahwa mereka dari sisi keamanan mereka merasa khawatir karena banyak kejahatan kriminal, banyak tawuran, belum lagi mungkin urusan narkoba dan lain-lain. Termasuk juga pemberdayaan ekonomi mereka, ruang-ruang kreativitasnya sepertinya tidak mendapatkan tempat. Apa tanggapan dari Pak Andika dan Mas Hendy? Ya, kalau dari beberapa concern utama dari Gen Z ini, yang saya pernah baca, salah satu survei juga, mereka kan tentang masa depan. Artinya first thing first. Hal pertama yang harus mereka dapatkan pekerjaan. Iya toh Mbak, mereka selesai sekolah, mereka bisa bekerja atau enggak. Kalaupun nggak bisa bekerja, apa yang harus mereka lakukan? Nah, inilah yang justru menjadi sasaran kami. Sasaran kami itu, satu bahwa regulasi itu sebetulnya banyak kok. Kita akan mendorong regulasi yang kemudian akan membuat mereka itu tidak terbebani. Misalnya kalau mereka diperlakukan sama, misalnya startup dengan mereka yang sudah established, dengan beban pajak, retribusi, perizinan macam-macam yang sama, mungkin mereka nggak punya insentif. Maksudnya mungkin jadi, jadi nggak mau jadi takut duluan untuk maju gitu. Takut duluan karena mereka nggak punya modal segede mereka-mereka yang sudah misalnya jalan. Ya. Nah ini yang menurut saya harus kita masukkan dalam kebijakan-kebijakan kami. Kebijakan kami tadi kan macam-macam, Mbak. Kita akan memberikan potongan tadi, kewajiban pajak, retribusi, perizinan itu untuk usaha-usaha yang satu menghidupkan UMK. Yang misalnya memberikan lebih banyak atau lebih banyak penggunaan renewable energy misalnya, ramah lingkungan, kemudian juga padat karya, macam-macam lah. Sehingga harus beda, usaha yang biasa dengan yang tidak ini harus beda. Harapan kami mereka akan ngitung kan, oh kalau saya berusaha di bidang yang begini, kewajiban pajak saya misalnya berapa? Seperti di TPI tadi. Mereka nelayan dan pedagangnya
itu retribusi aja kena 5% loh Mbak. Retribusi, belum pajak. Belum yang itu. lain-lainnya. Belum pajak. Hanya untuk beli, di situ aja 5% udah. Jadi intinya akan ada pelonggaran pajak. Harus ada. Bagi kelas-kelas atau kalangan tertentu Betul. supaya mereka bisa juga bertumbuh. Betul Mbak. Ya tadi yang kecil-kecil Ya. harus kita bedakan dong, jangan sama aja dengan yang gede. Nggak akan besar juga ya Pak, Iya, kalah. Gitu. betul. Mas Hendy? Kalau saya menambahkan ini aja, membuka ruang komunikasi untuk Gen Z. Pengalaman kita ini memang Gen Z ini dengan pemerintah tuh seperti ada sekat gitu ya. Pemerintah tuh seakan-akan adalah bagian daripada sesuatu yang sulit dijangkau. Nah, kami pasangan Andika Hendy, kita akan fokus pada membuka ruang komunikasi itu. Bahwa mereka anak muda itu bisa kok berkomunikasi dengan kita. Iya. Bisa tatap langsung, bisa lewat kanal media online, Iya. yang artinya nanti pasti harus ada ruang yang solutif terhadap Iya. problem-problem mereka. Ya. Pak Andika, Mas Hendy, untuk menutup wawancara kita mungkin ada yang mau disampaikan kah baik ke warga Jawa Tengah sendiri maupun kepada pemirsa yang menyaksikan wawancara kita ini. Silakan. Ya, warga Jawa Tengah punya pilihan dalam memilih calon gubernur, wakil gubernur. Kami, pasangan saya dengan Mas Hendy, pasangan Mas Lutfi dengan Gus Yassin adalah kita yang mencalonkan diri. Tapi masyarakat Jawa Tengah punya hak untuk memilih sesuai dengan hati nurani. Selama mereka memilih dengan hati nurani, itulah yang kami harapkan. Yang tidak kami harapkan adalah apabila mereka memilih di bawah tekanan. Jangan mau. Jadi pesan saya, apapun situasinya jangan pernah mau memilih di bawah tekanan. Kami menerima dengan lapang dada. Apapun hasilnya. Apapun. Jadi ini siap menang dan siap kalah. Saya siap menang, siap kalah. Karena memang ini sebuah pilihan. Iya. Biarkan masyarakat Jawa Tengah yang memilih. Selama, pesan saya, mereka memilih dengan hati nurani. Sudah 2 bulan terakhir atau bahkan lebih, mereka banyak mendengar baik dari TV, sosial media, atau tetangga, keluarga sendiri. Pasti itu sudah lebih dari cukup bagi kita semua di Jawa Tengah untuk menjatuhkan pilihan. Itu dari saya, Mbak. Pilih sesuai dengan hati nuraninya Iya. ya, jangan Iya. karena ketakutan dan Iya. intimidasi. Betul. Apapun, siapapun yang akan dipilih Iya. nanti. Mas Hendy mau menambahkan? Udah. Baik, Pak Andika terima Iya. kasih banyak. Ya, Mas Hendy sama-sama. terima kasih Terima kasih, banyak. ya. Sukses terus di masa kampanye ini. Iya. Nanti kita lihat siapa yang dipilih oleh warga Jawa Tengah untuk menjadi pemimpin mereka tanggal 27 November mendatang. Terima kasih banyak Pak Thank you, Andika, Mbak. Ya, Mas Hendy, sama-sama. selamat. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Ya. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.